Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official bersama saya Dr. Indra Permana. Saya ingin menyapa kembali para subscribers channel ini yang masih setia, masih subscribe, dan juga terutama bagi para Subhanallah. Member, pada para member, ya Allah sampai lupa, kepada para member saya sangat berterima kasih karena dengan menjadi member channel ini Anda berkontribusi secara langsung mensupport saya, ya, karena channel saya ini tidak saya hidupkan iklannya. Saya tidak dapat uang dari Google AdSense, maksudnya dari iklan, ya. Saya dapat uang, masih dapat uang dari YouTube ini dengan jumlah yang ya alhamdulillah. Tapi maksud saya itu relatif kecil, sangat-sangat kecil dibandingkan channel YouTube yang iklannya diaktifkan, ya. Jadi saya dapat uang dari YouTube ini ya dari member, dari subscriber yang memilih menjadi member, karena mereka setiap bulan membayar iuran member itu, ya. Walaupun channel saya ini sudah lama tidak upload, sudah lama tidak update, tapi mereka tetap menjadi member. Alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Kemudian ketika Anda mengklik thanks, ya, super thanks yang ada di bawah itu, nah kalau Anda klik, nah itu juga saya bisa dapat uang tuh dari situ, ya. Jadi terima kasih banyak, ya, sekali lagi kepada para members dan para viewers yang mengklik super thanks itu, ya, jazakumullah khairan. Oke, jadi ya seperti yang kalian ketahui, ya, saya sudah jarang upload video ruqyah. Alasannya yang pertama karena sibuk. Itu bukan alasan Dr. Indra. Ya, tiap hari juga sibuk, kan? Ya, memang benar saya sibuk. Sebenarnya memang saya sibuk. Kemudian lebih tepatnya ini membuat video YouTube itu prosesnya lebih rumit, stepnya itu lebih banyak dibandingkan kalau saya membuat video singkat untuk di Instagram atau di TikTok. Ruqyahnya itu masih, ya, setiap hari juga saya meruqyah, hampir setiap hari ada pasien ruqyah. Cuman tidak saya record dan dibuat untuk video YouTube. Tapi ada momen-momen penting dalam proses ruqyah itu yang saya videokan. Jadi videonya paling lama itu durasinya 10 menit. Itu paling lama. Saya edit sedikit lalu saya upload ke Instagram saya atau di TikTok, ya. Di YouTube ini yaitu karena pekerjaannya banyak. Yang kedua, karena saya pikir mungkin orang bosan ruqyah tuh ya gitu-gitu aja. Saya duduk depan pasien, ngobrol sebentar, saya tanya-tanya keluhannya lagi, lalu proses ruqyah. Pasien yang diruqyah itu ada yang bereaksi, ada yang tidak bereaksi. Yang bereaksi itu ada yang muntah, ada yang sendawa-sendawa, ada yang kesurupan, ada yang macam-macam lah. Jadi ya gitu-gitu aja, saya pikir tidak ada serunya. Makanya belakangan sebelum saya jarang upload itu kan saya lebih banyak mengupload video vlog perjalanan saya mau ke rumah pasien tanpa menampilkan aspek ruqyahnya, atau kalaupun ditampilkan hanya singkat saja. Nah itu. Oke, di video kali ini saya tidak membuat konsep untuk video ini, ya. Saya cuman bicara spontan aja. Saya ingin membahas tentang tanda-tanda gangguan metafisik, ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud gangguan atau penyakit non medis, gangguan gaib atau gangguan metafisik itu apa? Ini semuanya merujuk pada 3 hal. Yang pertama ain, yang kedua adalah gangguan jin secara umum, ya. Yang ketiga adalah sihir. Jadi kalau gangguan metafisik itu ya antara 3 itu. Antara ketiga hal ini, tanda dan gejalanya itu tumpang tindih, ya.
tanda dan gejalanya itu tumpang tindih. Ada orang yang kena gangguan jin, ada beberapa tanda dan gejalanya itu yang mirip dengan sihir, juga mirip dengan ain gitu. Nah, makanya jadi dari ketiga ini digabung saja gitu ya, digabungkan jadi disebutnya satu, jadi disebut gangguan gaib atau gangguan metafisik atau gangguan non medis gitu. Dan memang tanda dan gejalanya itu tumpang tindih dan mirip-mirip satu sama lain. Oke? Baik, jadi gini. Tanda dan gejala gangguan metafisik atau tanda dan gejala gangguan gaib secara umum itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah adanya halangan dalam hidup yang berulang-ulang. Yang terjadinya itu berulang-ulang. Tanpa sebab yang jelas, tanpa sebab yang masuk akal. Terjadi berulang-ulang. Hidup itu terhalang, tidak bisa ada progres, tidak bisa melangkah lebih jauh. Ketika melangkah beberapa jauh, selalu kembali ke titik awal. Jadi balik lagi ke belakang, balik lagi ke titik nol, atau berputar-putar saja, tidak pernah ada progres. Misalnya terhalang menikah, terhalang punya anak, terhalang mendapatkan pekerjaan, terhalang mengumpulkan uang, terhalang dalam sekolah misalnya, dan yang lainnya. Nah ya, jadi ada halangan dalam hidup yang tidak biasa. Dan akhirnya orang itu menyadari bahwa ini bukan sekedar belum beruntung. Atau biasanya kan orang tuh, contohnya kalau gagal nikah ya, wah belum jodoh nih katanya, memang belum jodoh ya sudahlah katanya. Ya benar, itu tidak ada yang salah dengan perkataan itu. Memang belum jodoh karena Allah belum tetapkan, Allah belum takdirkan dia menikah, jadi ya dia belum menikah gitu. Itu benar, tidak ada yang salah dengan itu. Nah, lalu ketika kejadian itu terus berulang-ulang, sampai akhirnya dia menyadari, ini kayaknya ada sesuatu yang menghalangi hidup saya. Atau dia merasa hidup saya ini terhalang. Saya yakin ini bukan kebetulan. Ini pasti ada sesuatu di balik ini yang dia tidak tahu itu apa. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama tandanya itu adalah halangan hidup yang berulang. Yang kedua adalah adanya penyakit atau kelainan pada fisik yang tidak biasa. Penyakit yang tidak biasa atau penyakit yang mungkin hampir sama dengan penyakit medis, tapi ketika dilakukan pemeriksaan, semuanya dalam batas normal. Atau penyakit yang secara medis mungkin diketahui dan memang ada diagnosisnya, tapi dan seharusnya itu mudah untuk diobati, tapi ini sulit untuk sembuh. Nah, itu tandanya. Keluhannya bisa berupa nyeri, yang paling banyak itu nyeri. Nyeri misalnya nyeri di kepala, nyeri di dada, nyeri di perut, nyeri di pinggang, di tangan, di kaki, di mana saja, di mata, di telinga, di mana saja. Nyeri yang tidak hilang-hilang, yang tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan. Yang ketika dilakukan pemeriksaan penunjang tidak ditemukan kelainan apapun. Atau tidak berfungsinya suatu organ tubuh. Nah, misalnya tiba-tiba lumpuh tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba memar, misalnya tiba-tiba memar, dan yang lainnya. Tapi hasil pemeriksaan medisnya semuanya normal. Nah, itu. Adanya penyakit atau keluhan fisik, masalah kesehatan fisik yang tidak biasa, yang sulit sembuh, atau yang mirip dengan penyakit medis, tapi hasil pemeriksaan penunjang semuanya dalam batas normal. Yang ketiga adalah perubahan mental atau perubahan psikis ya, perubahan keadaan mental, keadaan psikis tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba pikirannya berubah tanpa sebab yang jelas, emosinya berubah, perilakunya jadi berubah tanpa sebab yang jelas. Misalnya tiba-tiba jadi saling saling benci, atau tiba-tiba benci dengan pasangan tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba jatuh cinta dengan orang yang awalnya dia tidak suka tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba jadi penakut, tiba-tiba jadi sedih, tiba-tiba jadi murung, tidak suka bergaul, kehilangan minat misalnya, tanpa sebab yang jelas ya, tanpa sebab yang jelas.
Dan yang keempat, tanda yang keempat adalah orang itu akan sering bermimpi buruk atau mimpi yang aneh. Mimpi buruk atau mimpi yang aneh yang berulang-ulang, ya. Nah, yang khas itu adalah mimpi dengan tema kematian. Mimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Entah itu keluarga, entah itu teman, atau orang yang dia kenal. Atau mimpi orang yang masih hidup, yang dia kenal masih hidup, di dalam mimpinya itu meninggal, mati gitu. Atau mimpi berada di kuburan, berada di pemakaman, menghadiri pemakaman, berjalan di kuburan yang gelap misalnya. Nah itu, tema kematian yang berulang-ulang. Kemudian mimpi dengan tema air yang berulang-ulang. Mimpi melihat lautan, mimpi berada di sungai yang besar, yang panjang, mimpi berenang, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi hujan deras, berjalan menembus hujan, mimpi tsunami, mimpi mandi, mimpi melihat air yang keruh misalnya. Itu mimpi tentang air. Kemudian mimpi dengan tema ketinggian, mimpi bisa terbang, mimpi jatuh, mimpi berada di ketinggian, naik pesawat misalnya, mimpi berada di gunung, mimpi ada di ujung ujung jurang, mimpi berada di bangunan yang tinggi, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi jatuh ke lubang yang dalam misalnya. Kemudian mimpi dengan tema hewan, mimpi melihat hewan-hewan buas misalnya dalam mimpinya, yang berulang-ulang. Mimpi ular misalnya, mimpi dikejar ular, mimpi melihat ular, mimpi dipatuk ular, mimpi buaya, mimpi harimau, anjing, singa, banteng, monyet tuh, mimpi dikejar monyet misalnya, dan yang lainnya. Nah ini mimpi yang biasa, mimpi buruk atau mimpi aneh yang biasanya dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan metafisik, nah itu, atau gangguan gaib, gangguan non medis. Nah, tolong digarisbawahi. Keempat hal ini biasanya harusnya ya terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi, dan umumnya biasanya begitu. Kalau beneran gangguan metafisik, gangguan gaib ya, biasanya itu empat-empatnya ini ada dalam waktu yang bersamaan. Contoh, sudah 1 bulan ini kepala saya sakit di waktu sore. Selalu di waktu sore, ketika matahari akan terbenam, kepala saya ini mulai sakit. Sudah 1 bulan ya, sudah 1 bulan. Itu sakit sampai tengah malam. Setelah tengah malam, sakitnya hilang dengan sendirinya. Jadi dari periode sebelum maghrib, isya, masuk malam, sampai pertengahan malam, itu minum obat tidak hilang. Tapi begitu lewat tengah malam, terus masuk subuh, pagi, siang, itu bebas. Tidak ada sakit. Sakitnya terutama pada waktu menjelang maghrib. Sudah 1 bulan. Nah ini aneh, penyakit ini aneh. Coba tanya ke dokter, dok sakit kepala apa sih setiap mau maghrib? Sakit kepala apa? Terasa berat misalnya. Ada dalam ilmu kedokteran kalau pasien mendeskripsikan kepala saya ini rasa berat kayak diikat. Nah, itu kita sebutnya tension type of headache. Tension type, tipe tegang, sakit kepala tipe tegang. Itu karena ketegangan otot-otot leher dan kepala. Misalnya karena stres, karena salah postur, karena kelelahan, karena kurang tidur, dan yang lainnya. Karena dehidrasi juga bisa. Jadi tegang ototnya. Tegang sehingga menimbulkan sakit kepala. Tapi itu tidak selalu di waktu sore atau maghrib. Tidak harus selalu di waktu itu gitu. Nah, periodenya itu yang membuat aneh. Oke, sakit kepala setiap menjelang matahari terbenam sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan ini juga saya merasa mengalami perubahan pada pikiran saya, pada psikis saya. Saya jadi mudah emosi, kata pasiennya. Dalam 1 bulan ini saya jadi mudah emosi, dok. Hal-hal sepele itu saya emosi. Ketemu teman emosi, ketemu rekan kerja emosi, di jalan emosi, di masjid waktu mau sholat emosi, di rumah apalagi. Nah itu, mudah emosi.
yang sebelumnya tidak, dan tidak tahu sebabnya apa. Hal-hal sepele bikin marah, bikin emosi, ya, meledak-ledak, marahnya itu meledak-ledak, meluap-luap. Itu contoh. Jadi dalam sebulan ini, kalau menjelang maghrib kepalanya sakit. Yang kedua, sering emosi. Ini gejala psikis yang kedua ini. Gejala fisik dan psikis. Yang ketiga ini terbalik-balik ya. Tadi kan urutannya halangan hidup, penyakit fisik, psikis, baru mimpi buruk. Ini terbalik-balik nih. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, yang ketiga, adanya halangan hidup. Dalam 1 bulan ini, dagangan saya tiba-tiba sepi. Jadi ceritanya pasien ini pedagang. Dia punya dagangan sembako gitulah, katakanlah begitu ya. Nah, sudah 1 bulan ini sepi, toko saya sepi. Yang awalnya ramai, saya tidak tahu kenapa. Harga tetap sama, pelayanan, keramahan dijaga dengan baik. Situasi pasar tidak ada yang berubah, rasanya tidak ada normal gitu, normal. Baru 1 bulan. Saya sudah berdagang, ini jalan tahun kedua katakanlah. Awalnya itu rame ya, biasalah orang butuh sembako kan. Nah, sebulan ini tiba-tiba sepi. Bahkan mau dapat uang 10.000 aja sehari itu susah. Dah, tanpa sebab yang jelas ya. Yang keempat adalah mimpi buruk. Saya dalam sebulan ini sering mimpi air, sering mimpi naik kapal di lautan yang luas. Terus waktu naik kapal tuh mendung di ujung cakrawala tuh, mendung gelap terus turun hujan lebat. Saya jadi takut, katanya naik kapal kok hujan gitu. Terus sering mimpi berada di kamar mandi, lagi mandi gitu ya. Jadi mimpinya itu temanya air. Nah, yang kedua, dia sering bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpinya itu bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal, berulang-ulang. Hampir setiap malam, kalau mimpi itu pasti mimpi bertemu orang yang sudah mati. Nah itu. Oh ya, kembali ke yang ketiga tadi ya, halangan dalam cerita ini, dalam skenario ini kan dia pedagang ya. Itu dia sudah cari sebab-sebab yang mungkin membuat dagangannya itu atau toko sembakonya itu sepi, itu dia sudah cari, semuanya tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak usah didebat, maksud saya tidak usah didebat, mungkin orang memang lagi malas ke tempat kamu, semua toko lain juga pada sepi ya. Bukan kayak gitu. Intinya sudah dipikirkan, sudah ditelusuri, dan itu tidak ditemukan. Sebab logis kenapa jadi sepi itu tidak ditemukan. Apalagi ditambah dengan keterangan-keterangan aneh. Misalnya ada pelanggan yang sering beli di situ, lalu dia bilang gini, "Pak, kemarin saya mau belanja sekitar jam 4 sore, tapi saya lihat udah tutup tokonya. Kenapa sekarang tutupnya awal?" Nah, itu aneh. Padahal dia tutup itu menjelang maghrib. Katakanlah begitu ya skenarionya. Dari pagi sampai sebelum maghrib, selalu begitu setiap hari dan selama hampir 2 tahun ini. Ada beberapa pelanggan yang mengatakan bahwa tokonya tutup. Itu yang membuat mereka tidak jadi belanja ke situ. Nah, itu kan aneh. Orang bilang tokonya tutup, padahal tokonya buka. Itu kan aneh. Nah, itu ya. Jadi jangan berpikir setiap usahanya itu turun pemasukannya, langsung mikirnya ke gaib. Bukan kayak gitu juga. Itu salah. Harus dianalisis dulu gitu ya. Nah, jadi ini hanya ilustrasi ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara menganalisis apakah kita atau misalkan keluarga kita ya terkena suatu atau sedang mengalami suatu gangguan gaib, suatu gangguan metafisik yang antara 3 tadi itu, entah ain, entah jin, entah sihir. Tanda dan gejalanya 4 secara umum. Halangan dalam hidup tanpa sebab yang jelas, adanya gangguan fisik atau penyakit fisik yang aneh, yang tidak biasa, adanya perubahan psikis, perubahan mental tanpa sebab yang jelas, yang tidak biasa, dan mimpi buruk yang berulang. Nah, itu jadi simple insyaallah. Ingat aja 4 ini. Ya, oke. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah mengalami keempat hal ini, apa solusinya? Solusinya ya kita harus obati ya. Dan pengobatannya itu ya dengan ruqyah. Ya sebagaimana yang Anda tahu lah. Sebagaimana yang Anda lihat selama ini
di video-video saya dan di video peruqyah yang lainnya. Rata-rata seperti itu. Solusinya ya di ruqyah. Solusinya di ruqyah untuk menghilangkan gangguan jin atau mengobati ain atau membatalkan sihir yang terjadi dengan izin Allah. Ya. Kalau sudah mengalami 4 hal ini, berarti sudah sakit. Kalau sudah sakit, solusinya adalah diobati, yaitu pengobatan. Adapun pencegahan itu dilakukan sebelum kita sakit. Kita masih sehat, kita masih normal. Kita lakukan pencegahan. Jadi kalau orang tanya, gimana caranya Dokter Indra supaya saya tidak terkena sihir, supaya tidak terkena ain, supaya tidak terkena gangguan jin? Salah satu yang umumnya harus dilakukan setiap muslim, sebaiknya dilakukan setiap muslim, adalah mengamalkan zikir pagi dan petang. Ini jawaban praktis dari peruqyah syariah itu biasanya kayak gitu. Misalnya nanya seorang peruqyah misalkan, Ustadz, gimana supaya saya tidak terkena ain? Gimana supaya saya tidak terkena sihir atau terkena gangguan jin? Jawaban simpelnya itu adalah Anda amalkan zikir pagi dan petang setiap hari. Kenapa? Karena di dalam zikir pagi dan petang itu kan adalah kumpulan doa-doa dan wirid dari hadis-hadis Nabi yang sahih yang berisi zikir dan doa. Intinya ini ibadah. Zikir dan doa itu kan ibadah. Nah, di antaranya itu ada doa-doa yang mengandung permintaan atau permohonan perlindungan kepada Allah. Itu yang disebut dengan isti'adzah. Al-isti'adzah. Permohonan perlindungan kepada Allah. Perlindungan terhadap apa? Perlindungan dari segala kejahatan, dari segala keburukan, termasuklah dari gangguan jin, sihir, dan ain, termasuk dari penyakit-penyakit medis, penyakit-penyakit berbahaya, segala malah bahaya, segala bala, segala keburukan lah. Nah, itu ada di situ. Nah, itu adalah bentuk dari upaya preventif atau pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Tapi kalau sudah sakit, sudah kena gangguan, itu tidak cukup lagi. Makanya kalau orang yang kena sihir, saya sudah zikir pagi dan petang tiap hari, Dok, katanya. Saya sudah baca doa sebelum tidur, tapi masih mimpi buruk, tapi masih mengalami gangguan. Kenapa ya? Yaitu karena sihirnya sudah terjadi, atau jinnya sudah ada di badannya gitu. Makanya perlu dihilangkan, perlu dikeluarkan. Caranya harus diobati. Pengobatannya itu ya dengan ruqyah. Oke, mungkin sampai di sini aja ya yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya penjelasan singkat ini. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan saya atau ingin mendapatkan bantuan ruqyah dari saya, silakan hubungi saya melalui chat ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.